Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua khusus saya, Ibu Sri Sutanti, yang telah memberikan waktu kepada saya sekedar menularkan sedikit ilmu, Bu. Terima kasih juga kepada kepala sekolah, guru, dan staf TK Pertiwi Krajan yang telah memberikan rampainya sarana prasarana sehingga pertemuan kali ini kita dapat berjalan dengan lancar. Dan salam sehat dan bahagia ibu-ibu, terbiasa dengan bapak-bapak karena saya itu. Jadi terima kasih pada ibu-ibu Gugus Kartini, ibu-ibu cantik Gugus Kartini atas waktu dan kesempatannya saya untuk membagikan sedikit ilmu tentang budaya positif. Are you ready? Ready. Speaking. Oke, siap. Speaking. Oh, silahkan berdiri dulu. Silahkan berdiri dulu. Silahkan berdiri di tengah, membentuk lingkaran. Speaking dulu ya. Oke, mari kita speaking dulu. Iya. Nanti kita jalan muter sambil bernyanyi. Bernyanyinya naik kereta api. Terus permainannya. Sudah, posisi. Nanti jika saya menyebutkan nama, misalnya Butini nanti menunduk. Sebelahnya menembak sambil menyebutkan nama. Berarti saya belakang. Bukan, kan ini Butini duduk Butini. Ini kan nembak Butanti. Sebutkan namanya Butanti. Dor Butanti. Ya. Butanti kan saya ketembak. Jangan tembak. Saya ketembak, silakan keluar dari arena. Misalnya, oke, misalnya. Nanti dengan muter toh, dengan muter naik kereta api. Saya dan Butanti mendek. Nanti Dek Tini sama Bu Warsi tembak, tapi menyebutkan nama yang ditembak. Oh hebat, kan Bu? Belakangnya gitu loh. Yang sebelahnya Butanti. Kan Butanti sudah mendek menghindari tembakan. Berarti iki sing tembak. Nanti Bu, nanti jenengan yang nembak Butini nyebutkan namanya. Enggak. Tembakan. Itu yang menang. Nanti yang tembak silakan duduk. Bisa 3 kali ya? Gak ada mimpi. Gak yang menang ikon sepur-sepur. Gitu. Bisa saya sebutkan Yuni. Bu Yuni duduk. Sebelahnya Bu Yuni nanti yang tembak-tembakan. Begitu. Are you ready? Are you ready? Mari kita mulai. Naik kereta api, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Ayo berdiri, silakan mengundurkan diri. Silakan dulu. Ayo nama.
Terima kasih. Belum fokus berarti. Lah iya. Betul aku. Terima kasih. Kayak jamak mak kalau acting nek kon ngono kuwi. Padha mulite ya. Oh, bingung dhewe. Padahal wis di briefing oh iki ngene iki ngene. Baik, kita kembali ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau budaya positif di sekolah, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini konsep saya tentang konsep utama disiplin positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Kita kupas satu persatu nih. Pakai banget bahannya ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan ini penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu hal diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Biasanya cara diberikan anak ya kita teriak-teriak ke bu, podo. Awalnya saya seperti itu, sama saya kata wah, sama. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol? Bisa. Itu anak itu kadang-kadang kalau kita punya malah rame. Tapi kalau kita nanti anak. Ya, refleksnya beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada yang anak kita teriaki, gitu. Malah jadi. Ada yang anak langsung gitu. Yang pertama stimulus respon. Kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Salah ya Bu? Dari kontrolnya apa? Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Menurut saya itu benar, kadang menurut orang lain berlaku buruk dilihat suatu kesalahan. Belum tentu toh Bu. Belum tentu nggak? Belum tentu. Kadang anak buang sampah menonton, padahal dia tahu di situ ada tempat sampah. Ternyata setelah kita teliti, aku salah buru-buru Bu, nggak ketinggalan konco. Padahal pandangannya, oh salah ini bocah ini kok buang sampah sembarangan. Tapi setelah kita ada pendekatan, oh ternyata anak mau ngerti nek kono yang nonton tempat sampah, tapi anaknya terburu-buru. Sama seperti kita niatnya mau mangkat sekolah, aku disahkan wes ini cedet nganggo gini. Ternyata di sekolah kok koncoku ambil kuwi. Wah, ternyata salah nih. Karena terburu-buru, bukan karena kita nggak disiplin. Aku ngerti ki dinone Senin ning lagi ana rapat, misalnya rapat gugus nganggone batik pitik. Lah kok dino Senin aku nganggone sesuai aturan dinas kan kita pakai ini. Nah, ternyata kita sudah kemarin kesepakatan pas gugus kita pakai batik lubrek yo, yang fotonya beda, misalnya gitu. Bukan saya jarak untuk tidak sesuai dengan jenengan, tapi karena dalam tanda kutip itu tadi saya lupa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Nggih napa mboten? Nggih. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo ngomong iki. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Aku ngene lho Bu, aku mau pengen kuki pasti iki. Tapi pas hari H ternyata seperti pembelajaran kita temanya ki sik dhewe pengine kemerdekaan. Lah kok di tengah jalan anak-anak jalan-jalan melihat binatang kucing. Nah, kita banting setir kan, pindah ke temanya berubah menjadi kucing. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir itu menang. Pikirkan yang kalah itu akhir. Yang penting kita ada semangatnya, oh menang. Kalah apa-apa sebenarnya. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Apa Bu? Disiplin, oh tertib. Ada lagi. Tepat waktu. Ada lagi. Sesuai dengan peraturan. Disiplin dan hukum adalah apakah artinya sama atau berbeda? Disiplin atau hukuman apakah artinya sama atau berbeda? Oh, berbeda. Nah, inilah makna disiplin. Banyak banget ya Bu. Silakan dibaca. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bisa dibaca. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Oh, aku butuh disiplin. Sebenarnya nyaman ya, oh pakai baju ini soalnya hari ini Senin sesuai dengan dinas. Walaupun ternyata bajunya kadang sesak, panas, ya enggak nyaman. Tapi kita harus melakukan karena sesuai aturan. Disiplin positif, cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan pengakuan merupakan kebutuhan untuk mendapatkan adanya penghargaan diri dan penghargaan prestis diri dari lingkungannya. Motivasi. Aku pengen iki lho, pengen disenangi kepala sekolahku. Ada seperti itu, ada aku yang ini pengen disenangi koncoku. Oh aku pengen ini lho menonjol, aku terlihat menonjol. Ada keinginan seperti itu. Ada keinginan seperti itu toh Bu? Ada enggak? Ada motivasi untuk itu. Wah aku lho pengen kayak Butati ya Allah. Menuk. Ada gitu. Inilah teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku ki makan risik ngen ora dukung, ngen ora telat. Untuk menambahkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama seperti tadi. Aku tak sregep. Untuk menjadi itu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah tujuan disiplin positif. Disiplin positif sebenarnya hanya itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, peraturan kelas dengan keyakinan kelas apa dulu Bu yang kita buat?
Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yang pertama kali kita buat apa? Peraturan kelas dulu. Ini keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sebenarnya hari ini kita harus buat kesepakatan kelas juga, Bu, karena saya menyampaikan ini. Oh, kesepakatannya apa? Boleh makan, boleh, silakan asal tidak mengganggu, boleh minum. Ditulis banget. Silakan baca. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa ya? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm? Oh, biar aman. Oke. Bila kita mencari alasan-alasan kita memiliki peraturan-peraturan di atas. Beginilah, tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan yang positif. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan juga akan memberikan budaya yang positif. Sudah membuat keyakinan kelas, Bu? Belum. Besok kita coba ya, Bu. Keyakinan kelas. Kalau kita buat peraturan memakai seragam, Senin sampai Selasa. Nah, kita sudah membuat itu tuh peraturan kelas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tapi itu hanya dengan staf sekolahan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita akan melibatkan anak. Kita akan melibatkan anak. Nah, kalau di tempat saya akan menggunakan tepuk itu tadi. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata Farid? Jadi jempol di sekolah tidak boleh ngompol. Keyakinan kelas, Bu. Ya, jadi keyakinan kelas nggak boleh ngompol. Tidak. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari? Kalau di sekolah tidak boleh ngantuk. Oh, tidak boleh ngantuk. Kalau di tempat saya harus duduk. Sesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Di sekolah saya boleh nangis? Boleh. Saya harus karena nangis. Silakan nangis kalau mau nangis. Itu meluapkan emosi. Silakan nangis. Wong kita juga sering nangis. Iya, tapi sebentar saja. Itu tadi kesepakatan kelas. Silakan besok dengan anak-anak dengan kesepakatan kelasnya apa ya, Dek? Ini salah satu contohnya. Peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau di tempat saya, silakan kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Mengembalikan mainan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Dicari simpelnya nih, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, menghormati guru, berkomitmen. Gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghargai orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya demi kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker demi apa? Kesehatan dan juga keselamatan.
Misalnya berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas itu hanya simpel. Peraturannya yang kita buat kadang kata-katanya terlalu panjang, maka disimpelkan dengan keyakinan kelas tersebut. Berikut, dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan ya? Terkadang gini, kita itu misalnya ada anak, wah orang rame, tak kayak bintang, dikasih penghargaan apa? Tapi itu sebenarnya mendukung anak juga. Karena apa? Kan anak melakukan itu karena termotivasi dapat hadiah, dapat imbalan bintang itu tadi. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ada nggak penghargaan yang merusak hubungan? Ada lah. Ternyata saya, contoh saya, oke, contohnya saya sering ke kabupaten, ini itu. Nah, merusak hubungan saya dengan ini karena aku pengen kayak kok aku belum iso, ada iri. Merusak hubungan? Merusak hubungan. Nah, ini penjelasannya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ini penghargaan berlaku untuk mendapatkan orang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Motivasi sebenarnya, tapi itu merusak dari penghargaan itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia, mas tekan limo gitu. Kebutuhan dasar manusia. Apa yang ada di pikiran Anda kebutuhan dasar manusia? Jajan. Apa meneh? Biasanya sandang, pangan, papan. Iya. Oh, yang kita berangkatkan ini kebutuhan dasar manusia adalah kekuatan, ada cinta, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Baik. Ada 4 nggih. Mari kita jawab pertanyaannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang anak ini butuhkan? Kebebasan. Kebebasan. Oh, kebebasan. Selain kebebasan, cinta, kesenangan. Bu Guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma begitu saja, dengerin ibu guru aja. Berarti anak-anak butuh kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku ke depan kelas. Berasa malu kan? Apa mau? Kalau berarti yang ini tadi tidak ada suara, padahal aku suka dengan senang bernyanyi. Cinta, aku cinta itu perhatian. Oke, 6 posisi kontrol. Siapa ini ya? Guru kadang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata kita sering membuat itu dengan anak-anak. Kemudian guru bisa juga jadi teman. Guru bisa juga jadi pemantau. Guru juga bisa sebagai manajer. Dari 5 ini tadi, 5 yang warna merah ya Bu. Jenengan memposisikan jenengan di mana?
Oh teman, wih keren ini, nek cari teman. Iya. Ya semua. Oh. Tapi setelah ini jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Dengan kata-kata itu kadang menyakitkan hati. Iya. Dengan kata-kata itu kadang menyakitkan hati. Jadi mulai besok tolong dong. Orang mungkin langsung hilang, nggak akan mungkin. Nah, sedikit demi sedikit ya. Sedikit-sedikit ya Dek ya. Iya. Penghukum. Nah, kita memastikan penghukum karena sering menghadik. Aku ya ngono ya kadang. Tapi untungnya mulai saya kesini. Pelan deh orang mungkin ada duduk, aku langsung kalem, keep kalem gitu kayaknya nggak bisa. Harus pelan, alon, slow but sure. Oke. Nah, nanti begitu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Saya seperti itu dulu. Iya, membuat orang merasa bersalah. Jadi tolong setelah hari ini, jika ada anak yang melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, jangan di depan teman yang lainnya. Silahkan. Oh ternyata ada 2 orang gaweane Gojek. Silakan nanti di ruang khusus. Oke. Ya ruangannya mung siji. Ruangannya mung siji. Kan yang satu Bu Siti, yo olahraga sih neng bobon. Nah Bu Asri masukkan yang 2 tadi. Nanti nek dicampur dengan yang lainnya takutnya merendahkan anak menjadi rendah diri, tidak nyaman. Sama seperti saya, misalnya aku, kok itu udah bener aku gini. Saya menempatkan diri saya juga. Kayak misalnya saya di depan umum saya dibegitukan, yo sama, anakku juga sama akan merasa rendah diri. Jadi Bu tolong ajarlah anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tadi untuk menghindar dari kerumunan anak yang satu kelas itu tadi. Yo mbok nek ngendi masa ya jajar ndopo kan nggak mungkin. Ada ruangan lain atau di tempat lain yang dipisah dengan anak-anak yang lainnya. Begitu. Nggih. Ada yang kontrolnya sebagai teman. Kadang saking dengan teman, koyo kocone koyo temene. Saya punya anak istimewa 1 Bu. Kemarin mau apa ya Dek wingi? Lali aku. Tak bocahnya sama, kita memperlakukan dia ki ya padha Dek. Kita ajak, Kita sama sih. Di situ kadang mati bareng enggak jalan. Jadi kehukum. Kalau dia umat Dek, kita harus hemat. Kalau sama seperti ABK itu kayak Dek, kita juga sering kayak gitu nek karo bojone Dek. Aslinya kok doa dhewe iki ya mau tidak ditahan karena kita buat anak itu tadi ya sama seperti tadi di Aman kan enggak mau. Pengennya sama anak yang lain. Oh tidak bisa Yang lain des. Jadi untuk apa kita itu untuk latihan bela diri karena refleks anak itu loh, anak ABK kan kadang pas tantrum jeder. Dan saya sudah 3 jam saya pecah gara-gara untuk menangis, tangkis. Nah, Tangkis waktu. tangkis satunya Bu, kita punya 2 tangan. Rek. Nggih, makanya anak ABK itu kan sering kalau ada yang tantrum. Kalau dulu saya punya anak autis hiperaktif, tadinya ini kan. Mesti pas arep tantrum, arep ngene kan mesti ingin meluapkan emosinya.
Nah, kita selaku gurunya ada refleksnya. Sret. Nah, kita ki dipisahke dhek karo liyane. Lah kowe kok gabung dadi siji, anak-anake anu kabeh. Kan di sana tak suruh di sana sendiri. Tengok golek temene gak ada. Itu kemarin juga sama dia tak ngoroke. Kadang anak ABK itu kan tidak fokus dengan matanya deh. Makanya aku bilang dengan anak didik saya yang seperti itu tak kan pandang matanya Bu Ina. Dia nek salah engko yo ngene ra gelem. Enggak mau ini terus. Tapi tetap sekarang pandang bisa enggak? Enggak bisa. Bisa dia pandang sini. Tadi salah enggak? Kan kita seucapan. Kamu tadi ada kesalahan enggak? Buat kesalahan enggak? Terus ngomong ini. Saya fokuskan lagi matanya ke mata saya. Fokus Tata mata saya jadinya kok ini? Iya salah. Kok kan bingung mana memang dek? Apa yang kamu lakukan tadi dek? Akan cerita. Lah aku ini yo karo podo ngono nek enggak bisa ini. Tapi setelah kita menegaskan kowe mau salah, kowe saya memandang matanya dek. Ngono. Nah ini tak arahke tangan saya ini boceki wajahnya. Mukanya itu loh. Iya. Dia bisa kok komunikasi. Terus kalau kesepakatan kelas kita ngapain? Kan nggak boleh lari. Kan nggak. Dia sebenarnya tahu. Tahu. Oh keyakinan kelas kita apa tahu? Oh. Besok ulang lagi nggak? Enggak. Janji ya, janji. Untuk memperbaiki itu apa? Dia punya solusi Bu Yuan. Dia punya solusi. Dia butuh kebebasan. Sama tadi teori itu tadi kebutuhan dasar anak itu tadi. Ya. Jadi saya akan ini restitusi. Kalau tadi kita menghukum, sekarang tidak. Kita akan adakan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bahasannya aneh-aneh ya Bu. Restitusi. Kenapa restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Oh, gue mau maaf. Lah aku mau buang sampah ini kok kudu nganu. Oh, tidak. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak menghukum, kita hanya memberi solusi. Inilah ciri-ciri solusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kadang mau buat gojekan karo koncone. Oh guru-guru kowe aku mau dingin. Nah, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nah, seperti itu tadi. Aku ki mau gojek dhewe. Lah aku mau jagongan karo kancaku iki. Ya, sama seperti kemarin kasus saya. Cah ten gojek dhewe, cerita dhewe. Setelah saya panggil, saya tanya, aku mau jagongan karo kae, Bu. Berarti dia butuh ngobrol, butuh kasih sayang dari temennya. Aku mau dijak ngobrol. Berarti wong mau ngobrol bukan karena pengen sakar PDW, tapi pengen mau karo kanca. Nih, kita memenuhi kebutuhan dasar apa tadi? Kasih sayang antar teman. Rangkum ta Bu? Oh, saya ngerti mau. Kalau mau gojek dhewe mergo ngobrol, gibah, pengen gibah karo koncone. Gibahe apa aku mau entuk juara iki kok entuk apa iki. Lagi tren. Restitusi fokus pada solusi. Lah terus solusinya piye? Makanya saya nek gojek kuwi mau telur solusine piye? Alon-alon bae. Yo ganggu koncone no, Dek. Saya menjelaskan sebagai teman, sama seperti tadi, penghukum
Tidak ada. Saya teman loh, memposisikan diri saya sebagai teman. Hanya ngobrol terus kok yo ganggu koncone, saya bilang gitu. Oh ya Bu. Nek aku cerita terus ternyata ganggu koncone sing donga. Aku dosa Bu sing sijine ngomong ngono. Nah, akhirnya menemukan penyebabnya, terakhirnya solusinya piye? Aku ngobrolin kok Bu, berdoa. Apa kok nek pas istirahat Bu? Nah, mereka malah ngomong dewe. Ya toh, mereka menemukan solusinya sendiri. Dengan bantuan kita selaku manajer sebagai teman, bukan penghukum. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kok baline kelompok oh saya benar orang dia bilang tidak. Benar mana toh? Orang tapi dia itu orang benar marah kok. Aku mau digangguin aku ki mau salah. Nah, dia mengakui kesalahan sendiri. Bagaimana langkah-langkah restitusi? Ini langkah-langkahnya Bu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi yang sebenarnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Aku kemarin juga begitu Bu, saya juga begitu. Dek, aku biyen pas aku cilik, aku yo gagane rame dhewe Dek, padha kowe. Berarti anak-anak tidak merasa bersalah toh Bu, karena buri nambiyen yo cilik karo nata yo koyo ngono. Berarti aku ora dewek. Ana kancane wong buri ndek iki yo koyo ngono gak cilik, cerita dhewe. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya atau iya? Makanya tadi saya akan mengatakan, Dek, aku mbiyen kuwi yo padha karo kowe. Aku yo gaweane gojek dhewe. Aku gaweane yo kadang buang sampah sembarangan, mergo kesusu kuwi mau, Dek. Dek tidak merasa bersalah. Ono koncone mau burina yo nyatane burina aja sebagai guru kan juga mempunyai kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kebutuhan dasar tadi ada berapa itu tadi? 4 itu tadi. Nah, kowe mau ngopo kok nesun kok buang sampah buru. Oh lah kowe mau ngopo kok gojek dhewe? Aku pengen Bu, pengen curhat karo kae, butuh kasih sayang. Kemudian kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Kowe mau gojek mergane ngopo? Aku belum cerita. Kowe mau gojek kok buang sampah sembarangan. Karena apa? Terburu. Tanyakan itu. Otomatis halus ya Bu. Kurang asal. Menyempleng dari penghukum lagi. Kita misalkan diri kita sebagai teman. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Karena buang sampah nih tempat sampah. Nah, akhirnya keyakinan kelasnya dia tahu. Ngerti kelingan. Wingi ana kesepakatan kelas tadi. Oh, nek ning sekolahan ora oleh, nek pas doa tidak boleh gojek Bu Guru. Nah, tanyakan keyakinan kelas itu tadi. Akhirnya kamu pengennya apa? Kamu inginnya apa? Ingin menyalurkan itu tadi. Yang menyalurkan ngobrol itu tadi. Mereka punya solusi sendiri. Oh ya, nanti kalau sudah istirahat Bu, aku tak jagongan karo koncoku. Oh iya Bu, aku nek buang sampah rasa terburu-buru wae, kan ora ditinggal. Mereka menemukan solusinya sendiri. Kita hanya menawarkan, kita hanya manajer lihat, kita membuat pilihan nih, anak-anakku nanti bisa memilih sendiri. Begitu. Nah, ini yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses
pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi ke arah yang lebih sukses. Yang kedua tadi apa, Bu? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Mau butuhmu apa itu tadi tuh? Gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sama seperti tadi ya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Terima kasih. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada yang tanya? Masalah ABK ya Bu. Kalau anak ABK itu kalau mau kan disendirikan, yo kamu tak beri pelajaran di kantor aja. Tapi anak itu nggak mau, malah dimasuk kantor, malah itu pembelajaran biasa, Bu. Iya. Oh, nggak bisa. Gurunya malah Pembelajaran biasa. Anak itu ABK itu justru malah harap disuruh memang diharuskan campur dengan anak yang normal. Kecuali yang itu tadi tantrum, oke tantrum silahkan angkat dari komunitasnya yang itu tadi. Tapi kalau pembelajaran di bersamaan dengan anak yang normal. Tapi biasanya ada pendamping, ada shadow-nya, Bu. Dan kita tidak punya pendidikan untuk yang itu, dia hanya pengetahuan umum saja. Begitu. Yang penting dampingi. Kalau saya misalnya anak ibu ABK dan aktif banget, Bu, di situ ada pojokan loh, Bu. Misalnya justru apa? Dipepet, Bu. Dipepet. kalah berobos yo. Kalau di tempat saya kan ada tikarnya. Nah, di pojokan itu loh dekat Bramben dan sebagainya itu kan pojokan dhewe loh, Bu. Nah, dipepet Bu kita di situ. Jadi DE kan ngarepe ana meja kecil, DE ning kene arep mbrobos kok ngendi. Intine dijepit. Dijepit. Nah, sama seperti tadi Bu Dia dijepit orang maksudnya anaknya kene kok dijepit ngono ora, Bu. Maksudnya kan ini kalau jenengan kan ada pakai meja ya. Taruh aja di sana dia di pojokan itu. Terus jenengan ada di sebelah itu di pojokan. Iya, dia akan wah. Tapi terus buat kesepakatan kalau ini sudah selesai boleh main. Boleh main begitu. Ada lagi. Kalau lari-lari yang ngarepannya ya tak anu aja sama kayak sama. Bu yo ya Gak bisa. Dia pengennya podo karo kocok. Nih, dia menganggap dirinya normal podo koncone. Dia belum tahu. Oh, aku ki istimewa ke belum tahu. Dia taunya aku podo koncoku dolanan kae, aku yo pedok dolanan yo podo karo koncone. Tapi untuk meminimalisir pas pembelajaran dan kurang guru, yaitu tadi pepet dia di pojok ruangan agar DE Bisa. fokus di situ. Kemudian cara-caranya buat kesepakatan iki nek kowe wis rampung, setelah ini selesai nanti boleh main. kalau posisi nggak tahu memang Kalau nggak tahu enak. Tapi nek atur ya itu siapkan diri Anda untuk menjadi pencak silat, iya memang. Pas takluk silakan keluarkan dari komunitas anak tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena biasanya kok ngerti, Bu aku mau diduduk kain, terus ibu antara ibu akhirnya jadi musuhan. Untuk menghindari itu juga. paling sering takluk jam 9 ke atas. Oh, kadang anak hiperaktif itu ngeledek, anak hiperaktif itu ngelean dek. Anak hiperaktif itu ngelean. Engko esok ki wis madang dek, engko jam 09.30 ki abang batas dek, isine wetengi wis entek. Iku ngelek. Tapi salah yang ngasih makan yo
enggak. Jadi emang hindari makanan mengandung coklat, gula, tepung. Kan tepung kalau diubah ini menjadi gula. Ori-ori Oh iya. Terus kedua digandeng. Keluar semua, aku sama Bu Yuni. Lah kemudian dicelupin saya ke sana, naik ke atas itu. Lah dia naik, turun pulang nang kani ra rumah. Wibawa krekar. Rasa nangis iki ora nangis malah. Lah kono metu aku ditulungi. Barang aku didodok. Ayo stopi kono. Kono terus ya rasa bersalah. Sebenarnya juga Sampai ditutup masak sampai 1 bulan nggak bisa. Kalau dulu ABK saya yang dulu lari Bu, melompat pagar, lari ning alun-alun, padahal alun-alun bisa dibung itu kadang rame banget apa ya wes gurune ya cicing. Ayo, akhirnya enggak kamu pengen apa? Aku pengen main air. Terus solusinya apa? Akhirnya dia tali. Iya, silakan main air. Tak biarkan itu contohnya main air kan dia stimulus kakinya biar ini. Engkau kan darahnya kan jadi ini juga. Kalau gurunya banyak loh, Dek. Gurunya mau sedikit ya kita tidak bisa andalkan dulu waktu masih dengan Bu Rati masih dengan Putri di dalam, aku di luar yang ngurusi itu ternyata anaknya, lah aku pengen main, lah kamu pengen main apa? Main air, ya sudah bulan nama banyu aku yang ngono, akhirnya ya wes nyebol ning kali bocah, ya sudah yang penting saya tolong dong, tolong Putri nanti di WA ibu suruh bawa bajunya dari ya, kalau air nyebol kali itu sering karena DM kepuasan dia untuk stimulus ini juga ternyata saya baca-baca untuk rata-rata anak yang dilatih, anak ADHD, anak yang itu terkurung. Itu tuh anaknya suka air ya. Suka air. Tapi harus hati-hati. Ya, makanya harus ada pengawasan. Jika ada, maksudnya kalau di sini itu posisi ketika gurunya cuma satu kok. Satu lah kita tidak bisa. Karena kita tidak bisa, kan kasih juga kalau kita hanya fokus pada anak ABK itu, sedangkan yang lainnya juga kan butuh pelajaran. Jadi kalau tipsnya itu ya udah berarti pas ketika memang mendisiplinkan itu tadi sesuai dengan disiplin ada sudah kesepakatan, anak itu sebenarnya udah paham, tetapi memang belum bisa menerapkan dirinya untuk disiplin konkret tadi. Sering diingatkan. Kalau bisa ya memang kalau pas waktu jamnya memang kita harus misalnya belajar proses belajar, berarti memang yang penting lawang itu ditutup, dikunci. Tapi ada Bu, ada yang kalau dulu tempat kita yang Putri itu nek ditutup dia malah itu saya tidak apa-apa karena itu nanti kita menangani karena anak usia dia kan dikasih terbuka nggak masalah. Kalau kita juga dikasih ini, sepenting yang lainnya juga ikut. Tidak masalah kalau dia nanti di keluar, ketika dia keluar, itu kan fokus kita terpecah, nggak bisa kasihan juga di dalam. Maksud satu di kafe yang jelas kan. Jadi pertimbangkan juga jumlah guru sama APK yang mau menerima. Minimal 2. Apa juga saya Nggak bisa itu. nggak bisa. Kalau pas sendiri, makanya kemarin waktu kita ada event apa gitu, saya suruh libur Bu. Saya nggak sabar nanti Bu Betty sendirian, Putri ternyata pas lomba voli itu, dan saya ada kegiatan CGP kan nggak bisa, makanya saya tawarkan ke ibunya, ke bapaknya, Bapak, maaf hari Sabtu kami ada kegiatan. Satu saya kegiatan dinas luar, kemudian Putri ada lomba. Dan yang tinggal di sekolah itu hanya Bu Betty. Kalau jenengan ingin putranya jenengan sekolah, tolong dampingi sampai selesai. Tapi jika tidak, maaf Bu, maaf Bapak, kami tidak sanggup. Karena apa ya itu tadi nanti takutnya anak tersebut keluar, terus ke jalan dan sebagainya, tidak ada pengawasan. Kemudian akhirnya emaknya, bapaknya tidak menghadirkan anak tersebut di hari itu. Jadi harus ada komunikasi juga. Kemarin itu juga sama. Tidak, saya itu ada 2, tapi yang satunya bisa ditangani ya, cara mungkin kita ditangani,
apa ya? Maksudnya di luar dari ini ya, pas akreditasi kemarin luar biasa malah. Delala pas akreditasi medianya itu. Ya jurusan apa? Oh, Jadi diberantakin semua. jadi memang konsekuensi menerima ABK itu seperti itu. Harta benda kita rusak. Memang betul. Sama. Engso saya sudah ganti ya Putri. Engso saya sudah ganti. Song saya sudah ganti ya Putri karena gejage. Temboknya didadari iya. Terus apa lagi? Mainan dipotoli iya. Jadi memang naik usia usaha. Dikletekin. ya seperti itu. Apa apa wes karena orang itu dikletekin. Tapi terus akhirnya dia buat apa ini? Buat mau bikin masa-masa ada udah berarti aku fokus di situ usia di yang lainnya. Kalau dua itu nggak apa-apa, tapi kalau satu subhanallah. Kalau satu kalau ada akreditasi yang penting diberitahukan sih. Dalam pas akreditasi kita sama akreditasi itu kita nggak briefing dengan beliaunya. Malah anakku pirah ngopo-ngopo Bu. Cara-caranya tidak merusak saya akreditasi. Justru malah anak yang normal mengganggu intinya saya ngereok malah. Ternyata begitu. Kayak makan gitu. Wes anu malah dek keluar beneran makan lagi. Bukan sesare yo iki makan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga panjenengan yang menerima ABK sehat selalu. Amin. Bahagia itu nomor 1. Proses itu penting ada semua. Padahal ketika ya bahagia kan rezekinya makin dilancarkan segala keinginan kita, kemudian kita bisa terpenuhi. Karena di TK nggak mungkin kita ngoyak duit ya Bu, karena kita gajinya yo yen ono yen turah, yen ono sisa dan sebagainya. Semoga niat baik kita akan, kita nggak tahu tangan yang mana yang menuntut kita ke surga. Siapa tahu dari tangan-tangan anak ABK itu tadi yang menuntut kita ke surga. Wah, guruku kok malah yang ngerokok. Ya Allah kan guruku ya Allah kan itu. Allahumma